Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahma Kiram dengan NIM A1C222020 akan menjelaskan penyelesaian soal terkait masalah transportasi dengan tabel awal FAM dengan pengecekan menggunakan metode stepping stone atau batu loncatan. Nah, di sini itu ada sebuah permasalahan di mana sebuah perusahaan retail itu memiliki gudang di beberapa kota, yaitu di Jakarta, Medan, dan Semarang. Nah, dari ketiga gudang tersebut, perusahaan itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya di kota Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Sementara itu, dari gudang-gudang perusahaan itu mampu masing-masing memasok secara berurutan. Dari Jakarta itu sebanyak 120 unit, dari Medan itu 80 unit, dan Semarang 80 unit. Sedangkan permintaan dari kota Surabaya itu sebanyak 150 unit, Balikpapan 70 unit, dan Makassar 60 unit. Dengan biaya pengangkutan dari gudang ke pelanggan itu sebanyak dari Jakarta ke Surabaya 8, Jakarta ke Balikpapan 5, Jakarta ke Makassar itu 6, lalu Medan ke Surabaya itu 15, Medan ke Balikpapan itu 10, Medan ke Makassar 12. Lalu dari Semarang ke Surabaya 3, Semarang ke Balikpapan 9, Semarang ke Makassar 10. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus membuat tabel awal. Nah, pertama-tama kita buat tabel seperti ini, lalu kita masukkan informasi-informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu persediaan yang ada di gudang Jakarta itu sebanyak 120 unit, lalu dari di Medannya itu 80 unit, di Semarang juga 80 unit. Lalu permintaan di kota Surabaya itu sebanyak 150 unit, di kota Balikpapan 70 unit, lalu di Makassar 60 unit. Untuk biaya pengangkutannya itu Jakarta ke Surabaya 8, Jakarta Balikpapan 5, Jakarta Makassar 6, Medan Surabaya itu 15, lalu Medan Balikpapan 10, Medan Makassar 12, Semarang Surabaya itu 3, Semarang Balikpapan 9, Semarang Makassar itu 10. Nah, setelah itu di sini kita akan hitung CIJ-nya. Kita lihat di baris yang pertama, CIJ yang terkecil adalah 5 dan 6. Lalu kita akan kurangkan CIJ-nya, yaitu 6 dikurang 5 itu adalah 1. Di baris kedua juga kita lihat itu adalah ada 10 dan 12. Kita kurangkan 12 kurang 10 sama dengan 2. Lalu di baris ketiga itu ada 3 dan 9, berarti 9 dikurang 3 sama dengan 6. Lalu kita lihat di kolom pertama, CIJ-nya yang terkecil adalah 3 dan juga 8. Berarti 8 dikurang 3 itu adalah 5. Lalu di kolom yang kedua itu ada 5 dan 9. Kita kurangkan 9 kurang 5, 4 hasilnya. Lalu di sini itu yang terkecil 6 dan 10. Nah, dari semua operasi ini, operasi CIJ, pengurangan CIJ ini yang paling besar opportunity-nya itu adalah yang ini. Jadi ini untuk mencari opportunity, guys. Nah, di sini hasil yang paling besar adalah 6. Lalu kita lihat CIJ-nya dari antara 9 dan 6 itu yang paling kecil adalah 3. Maka di sel 3
1 itu yang kita operasikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita melihat antara persediaan dan permintaan mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil adalah di persediaan, yaitu 80. Maka kita tulis di sini 80. Sehingga persediaan di kota Semarang itu sudah habis. Lalu permintaan di kota Surabaya itu masih 70. Selanjutnya, karena ini sudah habis persediaannya, maka tidak ada lagi persediaan untuk ke kota Balikpapan ataupun ke Makassar. Nah, selanjutnya karena adanya pengisian sel, maka pengurangan CIJ atau pencarian opportunity-nya itu akan berubah. Kita buat yang baru, yaitu antara baris kedua dan baris ketiga. Kita lihat di kolom yang pertama, antara 8 dan 15 itu kita kurangin. 15 kurang 8 yaitu 7. 10 dikurang 5 itu 5. 12 dikurang 6 adalah 6. Nah, di sini itu yang terbesar opportunity-nya adalah yang ini, 7. Lalu antara CIJ-nya itu yang paling besar, yang paling kecil adalah 8. Maka kita operasikan terlebih dahulu di sel 11. Nah, di sini kita lihat antara permintaan dan persediaan itu permintaannya di sini tinggal 70, sedangkan persediaannya masih 120. Yang di sini yang paling kecil adalah di permintaannya, yaitu 70, maka kita tulis di sini 70. Sehingga permintaan di kota Surabaya itu setelah habis, maka ke Medan itu juga kita strip karena sudah tidak ada lagi permintaan. Lalu persediaan dari Jakartanya itu berarti 120 dikurang 70 masih ada 50 lagi. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ini ada tinggal 4 sel lagi, dimana di kolom kedua dan juga kolom ketiga itu opportunity-nya yang paling besar adalah yang ini. Nah, dari 12 dan 6 ini yang paling kecil adalah 6, maka kita operasikan terlebih dahulu yang ini, yang di sel 13. Nah, di sini kita lihat antara 50 dan 60 itu yang paling kecil adalah 50, maka kita tulis di sini 50. Nah, sehingga persediaannya itu telah habis. Ini sudah 0 ya. Nah, karena sudah 0, maka untuk Balikpapan itu tidak ada lagi persediaannya. Kita strip. Lalu kita lihat yang di baris kedua. Kita operasikan yang lebih kecil dulu ya, yang di sini berarti yang di 10. Nah, kita lihat antara 70 dan 80, paling kecil adalah 70, sehingga di sini sudah habis. Nah, setelah itu di sini tersisa 10 lagi. Nah, selanjutnya karena tinggal sel ini saja, maka kita tulis ini 10 untuk memenuhi permintaan di kota Surabaya. Nah, di sini kita sudah dapat tabel awalnya, di mana di Jakarta itu 70, lalu di sini strip, sini 50 strip, 70 10 80 strip. Lalu kita cari total cost-nya. Total cost-nya dengan mengalihkan XIJ dengan CIJ-nya. Di sini XIJ-nya yang terisi yaitu 70 di X11 yaitu 70 dikali dengan CIJ-nya 8. Lalu ditambah di sini di sel 13 X13 berarti itu 50 dikali 6. Lalu di sini ada di X22 itu
70 dikali 10 ditambah di X123 10 dikali 12 ditambah di X31 80 dikali 3, yang mana hasilnya adalah 1920. Nah, setelah mendapatkan tabel awal dan juga pencarian kos ini, selanjutnya adalah kita melakukan pengecekan dengan metode batu loncatan atau stepping stone. Nah, dimana kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah ada tabelnya, yang dimana kita lihat di sini yang kosong adalah ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita tulis terlebih dahulu kolom selnya. Ada di sel 1 X 12 X 21 X 32 X 33. Lalu kita pakai metode stepping stone untuk pengecekannya. Di sini untuk sel 12 itu kita bisa gunakan seperti ini, dari X12 ke X13, lalu X13 ke X23, lalu ke X22, lalu kembali lagi ke X12. Di sini itu plus, minus, plus, di sini minus. Kita tulis CIJ-nya, yaitu X12 itu 5. Kita tulis terlebih dahulu di sini. Di CIJ-nya CIJ 12 dikurang CIJ 13 ditambah CIJ berapa itu? 23 dikurang C22. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai CIJ-nya, yaitu C12 itu adalah 5 dikurang C13 itu 6 ditambah C23 12 dikurang C22 10. 5 dikurang 6 negatif 1, negatif 1 tambah 12 itu 11, 11 kurang 10 itu 1. Lalu untuk yang sel 21 kita lihat di sini. Di sini itu dari sel 21 ke 11, lalu ke 13, lalu ke sini ke bawah ke 23, lalu balik lagi ke 21. Kita tulis C21 ke C11, lalu nanti dikurang dengan C13, lalu ke C23. Lalu kita tulis CIJ-nya itu 15 dikurang 11 itu 8 ditambah 13 6 dikurang 12. Hasilnya adalah 1. Setelah itu yang di sel 32. Sel 32 ini lumayan panjang dari sini, sel 32 di C32
itu naik ke atas ke sini ke C22, lalu bakal ditambah ke sini ke C23, lalu naik ke sini ke C13, lalu ke C11, baru ke C31. Bagaimana nilainya adalah 9 dikurang dengan 10 ditambah 12 dikurang 6 ditambah 8 dikurang 3. Hasilnya adalah 10. Selanjutnya itu dari X33. X33 ini dia ke X13, ke X11, lalu ke X31. Kita tulis dulu C33 ke C13 ke C11 ke C31, dimana C ini nilainya 10 dikurang 6 ditambah 8 dikurang 3. Hasilnya adalah 9. Nah, di sini itu dapat dilihat bahwa nilainya itu tidak ada yang negatif, maka tabel ini itu sudah optimal dan total cost-nya itu sudah optimal. Ini sudah optimal. Nah, kalau misalkan dibuat keribuan, berarti ini nilainya itu 1.920.000.